Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, ibadah itu di dalam Islam terbagi dua. Ada dua ibadah. Pertama namanya ibadah wajib dalam Islam. Kedua namanya ibadah sunnah. Dua doang tuh ibadah. Kalau dalam dagang, ibadah wajib itu namanya modal. Dalam dagang, ibadah wajib itu kalau diumpamakan pada dagang namanya modal. Sedangkan ibadah sunnah namanya untung. Namanya untung. Ibadah wajib kalau bagi karyawan namanya kerja pokok. Jam 8 sampai jam 4. Itu namanya ibadah wajib. Ibadah sunnah namanya lemburan bagi orang yang karyawan, namanya lemburan. Ini kita harus paham dudukan ini. Jangan sampai kita salah memahami dudukan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu baik pada hambanya, sampai-sampai Allah jadikan ibadah sunnah ini adalah menambal, melengkapi kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib. Jadi kalau ada ibadah wajib yang kurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah sunnah yang dikerjakan sebagai menutup daripada ibadah wajib yang ditinggalkan. Tapi yang harus difahami, ibadah wajib, ibadah sunat bisa menutup. Ibadah wajib itu, ibadah sunatnya kudu sekelas. Kudu sekelas. Kalau orang ninggalin sholat, maka yang nutup bukan puasa Senin Kemis, nggak bisa. Tapi kudu sholat. Kalau orang ninggalin puasa Ramadan, bukan sholat tahajud nutup, nggak bisa. Tapi puasa sunnah. Begitu seterusnya. Cuman yang harus difahami, bandingannya minimal 70 berbanding 1. Bandingannya 70 berbanding 1. Artinya begini. Taraweh dah. Taraweh kita biasanya ngambil yang diskon apa yang kagak? Hah? Yang 11, yang 8 apa yang 20 begitu? 8 apa 20 tarawehnya? 20. Baik. Tarawehnya yang 20. Untuk supaya kita dapat 70 rakaat berapa hari? Berapa malam? 3 malam. Ini tarawih kan 20. Witir mau 3. 4 malam dah. 4 malam ya. 4 malam. Tarawih kita 4 malam. Ini janjinya tarawihnya bener nih. Enggak asal-asalan main kebut-kebutan itu. Ini tarawihnya
benar. 4 hari. Itu taraweh 4 hari itu baru bisa nutup sholat subuh 1 yang kita tinggalin. Begitu. Baru bisa nutup sholat subuh 1 yang kita tinggalin. Itu begitu. Jadi kita tahajud 70 malam 2 rakaat sih doang, atau 35 malam gitu ya. Jadi 35 malam kan sama dengan 70 ya. Itu 35 malam tahajud, artinya sebulan lebih. Itu baru ngelunasin sholat subuh 1 yang ditinggalin. Kalau pengen caranya begitu. Jadi cara terbaik bagaimana? Cara terbaik mendingan qadha. Qadha subuh 35 malam 2 rakaat, habis itu tidur. Ntar lagi qadha subuh 2 rakaat, tidur. 35 malam. Lunas berapa hari? Nah, 35 hari lunas. Kalau tahajud lunas berapa hari? Ini kita tahajud 2 rakaat, nggak usah banyak, 2 rakaat. Biar dapat 70 rakaat berapa hari? 35 hari. Maka sholat tahajud 35 hari itu baru lunas 1 kali. Iya, sholat subuh 1 kali sholat subuh baru ketutup. Tapi kalau dia qadha subuh malam, dia nggak tahajud, qadha subuh besok malam, qadha subuh 35 hari. Lunas berapa subuh? 35 subuh. Tapi kalau tahajud 35 hari, lunas berapa subuh? 1 kali. Ada orang demen banget sama tahajud, enggak demen mengqadha sholat. Kira-kira orang cerdas apa kagak? Kira-kira kenapa enggak cerdas? Hah? Ada orang tahajud enggak qadha, tahajud aja. Ini orang cerdas apa kagak? Di mana kagaknya? Di mana enggak cerdasnya? Hah? Baik, saya ulang. Tiap malam kita tahajud 35 hari. Berarti dapat berapa rakaat? Berapa rakaat? 70 rakaat. Sholat tahajud. Itu baru bisa nutup sholat subuh 1 kali. Tapi ada si B enggak mau tahajud, qadha subuh aja 35 hari. Dia lunas berapa subuh? Hah? 35. Ini si A sama si B ini cerdasan mana? Hah? Kenapa? Hah?
Iya, si A kerjaannya banyak banget, tapi nggak ada hasilnya. Si B mau cakep, pinter dia, hasilnya banyak, cerdas. Dia sholat duha 2 rakaat 70 hari, 35 hari. Dapat berapa sholat? 1. Ada orang nggak sholat duha, saya nggak duha dah, qadha aja dah. Qadha isya umpamanya, atau qadha dohor 4 rakaat. Dia mau qadha subuh ya 2 berarti 35 hari. Lunas berapa subuh? 35. Tuh begitu. Jadi Allah murah sehingga menjadikan ibadah sunnah bisa menutup ibadah wajib, tapi asal sekelas. Sholat bisa nutup sholat, puasa bisa nutup puasa, begitu seterusnya. Cuman 70 berbanding, ada orang demen banget puasa Senin Kamis, demen banget. Senin Kamis. Lama 9. Senin Kamis 9 bulan. Berapa hari? Hitung dah. Hah? Senin Kamis 9 bulan. Hah? Dalam sebulan dapat berapa? Dapat 8. 8 dikali 9, 7 2 hari. Dia puasa Senin Kamis, enggak pernah tinggal, rajin. Alhamdulillah 9 bulan. Dapat berapa hari? 7 2 hari. Itu baru nutup 1 Ramadan yang dulu. SMP kelas 3 tuh. SMA kelas 1. Yang dari rumah sahur di luar kagak sahur tuh. Di luar kagak sahur, di luar sahur juga. 9 bulan Senin Kamis baru dapat 1 hari Ramadan. Ada orang nggak mau Senin Kamis, kodo aja, Senin kodo, Kamis kodo, Senin kodo, Kamis kodo. Dapat berapa tahun yang lunas? 2 tahun. Begitu. Ini ngangguk-ngangguk paham apa kagak nih? Ngerti nggak nih begitu? Ngerti, baik. Ibadah wajib modal. Ibadah wajib adalah modal. Ibadah sunat adalah untung. Ada orang pengen untung tapi nggak pakai modal, bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Ada orang sholat sunat mulu, kodoknya nggak dibayar-bayar, bisa nggak? Enggak. Kan begitu. Kalau karyawan, qadha itu namanya kerja dari jam 8 sampai jam 4. Qadha. Salat sunat namanya lembur. Ada orang bilang sama bosnya, "Bos, saya pagi ini nggak masuk. Saya nanti jam 5 aja mau ngambil lemburan." Kira-kira sama bos diterima nggak? Emang apa?
Hah? Iya, iya. Itu begitu. Jadi kita mengangsur aja dikit demi dikit daripada puasa Ramadan yang kita tinggal tuh. Pakai aja biar lunas. Begitu. Tapi alhamdulillah sih saya dari dulu sejak saya balik nggak pernah ninggalin puasa Ramadan dari dulu. Iya bagus, berarti banyakin sholat sunat begitu. Saya sih dari dulu nggak pernah bengal sih sholat, alhamdulillah nggak pernah tinggal. Bagus. Jadi nggak ada qadha begitu. Kayak begitulah aturan agama. Aturannya. Ada orang merasa dulu-dulunya ya jarang sholat. Ya maklumlah zaman dulu kata dia, minta dimaklumi. Iya baik. Akhirnya dia tahu ada ajaran daripada Rasulullah SAW. Diqadha. Oh, diqadha. Akhirnya dia sibuk qadha mulu. Jadi waktu duha buat qadha. Qobliyah qadha. Ba'diyah qadha. Dia enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Qadha aja dia. Tahajud diganti, enggak tahajud qadha aja. Begitu dia. Ini bagaimana kedudukannya di mata Allah. Orang model begini nih, kata Imam Haddad, walladzi yu'addil faraid. Orang yang sibuk qadain salat, enggak ngerjain salat-salat sunat, itu di mata Allah jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang sibuk sholat sunat mulu, rajin sampai luar biasa, tapi sholat yang ditinggalin kagak diqadha, qadha masih tinggian dia di mata Allahnya derajatnya. Ini namanya tarekat supaya dekat sama Allah. Orang nggak puasa-puasa Senin Kamis, ente Senin Kamis, enggak saya mau qadha aja. Ini orang yang puasa qadha mulu, qadha Ramadan yang ditinggalin tempo dulu, kagak pernah jalanin puasa sunat, masih tinggi derajatnya di mata Allah ketimbang orang yang sibuk Senin Kamis, Ramadan yang ditinggal kagak pernah diqadha. Uang 9 bulan dapat 1 hari, ya. Begitu ya, Senin Kamis 9 bulan ya, dapat sehari. Lah kan itu dapat 2 tahun. Dia milih sehari, nggak mau yang 2 tahun lunas. Nah, ini namanya tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Begitu. Itu begitu. Kemudian awas, kata Imam Haddad, hati-hati kita jadi muslim kalau pengen dekat sama Allah. Jangan sampai yang wajib kita tinggalin, sama sholat sunnah kita getol. Tahajud luar biasa, tapi subuh kagak sholat. Ini awas nih, nggak ada nilainya itu, nggak ada nilainya. Ya Allah, kalau udah puasa sunat luar biasa, tapi utang puasa kagak. Ibarat ibu-ibu istri kita Senin Kamis Masya Allah rajinnya, tapi utang Ramadan kagak bayar. Ini perempuan sama Allah jauh, enggak dekat, enggak bisa pangkatnya. Sebab orang yang sibuk ngerjain yang wajib, enggak sempet ngerjain yang sunat, di mata Allah jauh lebih mulia, di mata Allah jauh lebih dicintai, lebih didemenin
dibanding orang yang sibuk sholat sunnah atau puasa sunnah, sementara Ramadan yang ditinggal kagak dibayar. Ntar aja nunggu mati dibayar pakai beras. Bayar. Tuh begitu. Awas kata Imam Haddad, jangan terjebak kita sibuk ngerjain yang sunat sementara yang wajib nggak dibayar. Bahaya. Dan ini banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Banyak terjadi model semacam ini. Dalam ngaji sama saudara, dalam ngaji ada orang sibuk ngaji tafsir keren, sibuk ngaji hadis. Ini namanya ilmu ini nih bukan ilmu wajib. Yang wajib kita tuntut 3: tauhid, fikih, tasawuf. Ini 3 wajib. Dia ngaji tafsir, sibuk, tapi yang wajib kagak ngaji. Bahaya. Sama, dia ngambil lemburan melulu, paginya kagak masuk. Jadi jangan nih begitu. Majlis zikir, di mana zikir dia datang. Ini ada majlis zikir, dia demen zikir. Sampai 70 tempat dia kunjungin. Sama dia ngaji fikih bab wudu sekali, ganjarannya masih gedean yang sekali. Wong ilmu pokok. Ibarat dagang modal dulu. Untuk dekat sama Allah emang begitu caranya. Jadi ada tahapan. Kita ini demen ilmu khilaf. Apa itu hukum tahlil yang kayak begitu. Yang pokok enggak taraweh apa 20 apa 8, yang orang sebut 23 apa 11 gitu. Ribut ini mulu. Kata 23, yang 11 nih salah, sesat. Kata yang 11, yang 23 nih sesat. Begitu. Ini namanya ilmu bukan pokok. Akhirnya kata tukang mabok ngeliatin, ini sesat. Ini sesat, bener gua. Kata begitu kata dia. Habis ini sesat, bener gua. Gitu juga sholat subuh, kunut apa kagak? Yang satu ini kagak kunut, kagak bener nih, kagak bener. Begitu. Kata yang nggak kunut ini bidah. Dia ribut mulu. Ini nggak bener. Kata teman kita tukang mabok yang nggak sholat, ini nggak bener. Ini nggak bener. Beneran gua yang nggak sholat, ini salah. Ini salah, yang bener ya gua, begitu. Ini namanya salah gitu. Belajar Islam. Kata Imam Haddad, sering terjadi orang sibuk mencari ilmu yang tidak wajib ain, sementara yang wajib ain wudu, sholat, nggak mau belajar. Orang yang kayak begitu sama orang yang sibuk nyari lemburan, kerja pokok kagak mas. Waduh, diterima nggak? Kita begitu tuh. Tabligh akbar, di mana tempat kita datang, ngaji bab wudu nggak mau. Itu 70 tempat kita datengin sama ngaji bab wudu, ganjarannya masih gedean ngaji bab wudu. Makanya kalau majlis taklim mau dikit. Tapi kalau tahlilan biasanya banyak. Mungkin ada berkat kali ya. Itu begitu. Kalau ngaji itu dikit biasanya. Susah. Apa ngaji ini dikasih berkat juga ini? Begitu ya. Gimana itu? Baji seberani. Ya begitu. Emang masyarakat susah ya. Gimana ya? Dia pikir sholat gampang. Begitu. Asal nungging dong jadi, dipikir begitu. Padahal ada rukunnya, ada ininya, ada itu begitu.
Ini repot. Maka kita ini namanya ngaji akhlak, ngaji wajib biar kita tahu. Jadi tahu kalau begitu gua tahajud sampai 10 rakaat, mendingan gua qada subuh dapat 5 hari. Begitu akhirnya. Gitu. Tinggi derajatnya. Sama Tuhan juga tahu. Akhirnya begitu. Cara jalannya benar. Ada orang pengen bayar denda mulu, tapi pokoknya nggak dibayar. Lunas nggak? Dia kagak dia. Nah, nambah terus. Begitu. Nah, begitu juga ada orang. Dia sibuk sholat sunat. Sibuk dia tabligh kemana-mana dah. Ngajak-ngajak orang. Yuk ibadah dari door to door kita ajak orang ibadah, tapi bininya nggak dikasih makan, bininya nggak dikasih makan, malah bininya ngemis. Ditanya, bang, abang ini dakwah kemana ini? Bininya ada Allah begitu, ada Allah. Ya Allah saya tahu, ente yang kagak tahu. Ngempanin bini itu bahasa kasar. Menafkahi istri hukumnya wajib. Yang dor ini tidak wajib. Ini salah juga. Begitu. Kalau kita mau tabligh, mau keluar-luar ngajakin orang, kita kasih dulu bininya. Umpamanya kita mau pergi nih sebulan atau 3 hari, gitu, nginep di masjid mana 3 hari. Ini 3 hari kita kasih dulu bini kita nih. Mah nih, mau kemana? Ya mau tabligh ke Masjid Dano, mau nginep 3 hari. Nih, diinti bang bininya 10 juta. Ya baik bang, nanti abis ini bikin program lagi bang. Wih, kata bininya. Begitu. Demen bininya. Gitu. Demen. Ya baik bang. Itu bener namanya. Gitu, jangan ditinggal, jangan. Makanya saya sama teman-teman yang suka ngikut-ngikut saya itu, kalau ada acara-acara yang disebut patwal itu saya tegur kalau dia ngikut. Biasanya kerja nggak kerja, libur guru aja boleh. Kalau nggak libur saya omelin. Begitu, jangan ngejar-ngejar ngaji yang pokoknya bakal dipecat, repot. Jangan, waktunya ngaji, waktunya ngawal, waktunya kerja. Begitu. Emang ajaran agama. Enggak kita cari mana ini yang awal ini 3-4 orang, enggak, biarin aja. Dia yang lagi nganggur dia. Ya begitulah saya. Jadi ada aturannya agama. Ini yang saya suka sampaikan sama teman-teman majelis itu, ngajilah sepuas-puasnya monggo, yang penting jangan mengganggu silahkan kerja sepuas-puasnya, yang penting jangan mengganggu ngaji. Artinya pandai-pandailah mengatur. Begitu. Jangan sampai kita mengabaikan. Salah. Kalau mengabaikan, enggak boleh. Saya larang. Begitu. Makanya kenapa dalam bangunan pesantren kalau saudara memahami, saya punya cara-cara. Saya cuma minta 1.000, 2.000. Istilah saya gigi 2.000. Kenapa 1.000? Ya, sisa masak. Insya Allah enggak mengganggu keluarga, begitu. 2.000, ya kencing di WC umum 2.000, ya daripada kencing WC umum udah kencing di rumah aja, yang 2.000-nya buat nyumbang bangunan pesantren. Begitu. Saya enggak mau, jangan ngerusak yang wajib. Begitu. Jangan, gitu. Salah. Dalam agamanya ada tahapan. Ini enggak benar. Begitu. Jadi diatur oleh agama. Ada orang yang mestinya kerja, dia kagak kerja. Ini dia salah. Sampai dia anak-anaknya ngemis, wirid aja. Makanya sama agama ada orang punya rumah satu, mau pergi haji, dia dijual rumahnya. Agama diomelin.
Orang sih dipuji-puji. Kata orang-orang, ini orang paling mabrurnya orang. Belum ada di kampung kita kayak Paji. Habis pulang haji tidur di Masjid As-Salam, sampai ngeteh di Masjid As-Salam, ngopi Masjid As-Salam, nggak pulang-pulang, rajin banget. Ini Paji doang yang mabrur. Di kampung kita nggak ada yang kayak Paji, jarang pulang-pulang di masjid aja. Kata dia, ini bukan masalah mabrur, saya haji ini jual rumah. Jadi saya kagak ada rumah, makanya tidur di masjid. Salah agamanya, salah. Jangan jual. Kalau begitu, maka kecuali kayak orang-orang kontrakannya ada 20 pintu, jual atu, masih ada. Begitu. Sebab agama enggak kayak begitu-begitu amat. Ada aturan di dalam prosedur menuju kepada Allah. Diatur, nggak boleh kita giroh agama, akhirnya justru ngerusak salah. Jangan kita salah, kita ndak benar. Saya banyak orang yang deket ngapain ngaji mulu, saya tanya kerja cari yang waktu lowong. Ada orang nanya, Pas saya pengen ikut ngaji sama bapak, saya nggak bilang, oh baik, enggak. Orang pasti kalau nanya sama saya bakal tanya, bapak tinggal di mana? Waduh, saya tinggal di Bekasi. Wah, jauh kalau ke Assalam. Bapak ngajinya di Rawalumbu aja, saya ada ngajar di Rawalumbu. Bapak tinggal di mana? Saya Serpong. Bapak ke daripada buang-buang duit. Jadi diarahin. Abah tinggal di mana? Waduh, saya tinggalnya di Jatinegara. Ya udah Cililitan aja. Ketemu saya setiap Selasa asar. Begitu. Jadi diarahin. Jangan ampe dia, tapi saya kerja. Jangan. Kalau kerja, cari majelis siapa ke yang Anda bisa. Enggak mesti sama saya. Ngaji, tapi jangan sampai enggak ngaji. Pohon kalau enggak disiram mati. Gitu. Hati kalau nggak dapat siraman mati, nggak bisa. Maka nggak ada lagi kudu ngaji. Nggak ngaji nggak bisa. Mau lewat mana kita? Bakal yang diobrolin yang kagak. Karena nggak ada ilmu, nggak ada lagi yang diobrolin orang. Si Anu nih kelakuannya emang kagak ada isinya. Jadi yang diobrolin apa ya? Tapi kalau dia ngaji yang diobrolin, ya Allah tadi habis ngaji ya, ternyata daripada saya tahajud, sholat puasa Senin Kamis 9 bulan ngumpul 9 bulan kan hampir setahun, dapat Ramadan 1 ya, rugi ya. Nah, orang ada ilmunya yang diobrolin ilmu gitu. Ketika ketemu kebaikan yang diobrolin itu enak begitu di dalam hal yang lain-lain. Jadi kita harus pikirin. Begitu juga kita, anak masih sekolah, duit ada 10.000, ini buat bayar sekolah apa buat beli rokok ini. Iya nggak boleh juga. Kalau tinggal segitu-gitu doang mah tuh, sama rokok juga dilarang. Begitu, jangan gue ganti HP, bayar sekolah kagak. Waduh salah dia. Ini tidak benar. Jadi agama itu memiliki tahapan. Ada tahapannya. Ada tahapannya supaya memiliki prosedur yang benar. Prosedur yang benar. Salah. Hanya kayak saya ziarah apa, tidak kita wajibin, ziarah ini enggak. Yang ikut berarti dia waktunya luas, begitu aja. Enggak kita ini bahaya. Nanti salah agamanya. Dia bilang hormat sama guru, akhirnya dia ngelanggar Allah. Kewajiban dia besok agak masuk kerja. Bahaya dia. Salah. Ini tidak benar. Agama itu ada aturan-aturannya. Jadi ingetin yang pokok-pokok dulu, baru yang sunnah. Ini namanya cara benar menuju kepada Allah.
Hal yang paling penting begitu. Saya mau tutup segini buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar doa, silahkan. Baik, Bang. Bisa. Bisa. Di Senin Kamis saja, Bang. Kodok. Niat saya puasa esok hari kodok bulan Ramadan. Karena Allah Ta'ala begitu niatnya. Baik, Pak. Gimana, Bang? Iya, boleh aja, boleh aja. Intinya qadha itu bayar utang, biar gampang kayak cicilan kredit aja. Bagaimana dalam sebulan kita angsur sampai 3 bulan, boleh nggak? Boleh dia, sama kayak begitu, nggak apa-apa. Artinya dalam satu malam tahajud, dohor, asar, maghrib, bisa subuh, kan begitu Abang ya? Boleh begitu. Apalagi kalau teman kita sama kayak kita, berjamaah aja kan lebih enak begitu. Karena teman kita sama kan sama kita. Kata kita, lu kan zaman dulu mudanya kan sama gue tuh begitu. Jadi bareng dah umpamanya. Kita qadha aja berjamaah kan bagus. Jadi ada semangat gantian. Lu imam ya, ntar habis ini gue imam. Jadi begitu. Boleh. Agama murah dan luas begitu. Allah alam. Iya, baik. Dohor, Bapak, digantinya sama dohor. Kalau nggak sholat Jumat, kita kodoknya dohor. Dohor ngegantiin Jumat. Iya, berapa kali kita ninggalin Jumat, berarti yang kita harus bayarnya dengan sholat dohor. Bayarnya, begitu. Aturannya begitu. Yang diatur. Wallahu a'lam. Sudah. Iya niatnya. Iya, saya sholat fardu dohor 4 rakaat di kodok karena Allah Ta'ala. Enggak, udah gitu aja. Gitu. Enggak kodok Jumat. Bahasanya begitu. Jadinya dohor kalau ketinggalan. Gitu. Aturannya begitu. Sudah. Baik. Ya kunut subuh. Iya, kunut nazilah tuh kunut ada musibah. Musibahnya apa? Banjir ya, minta diangkat banjir sama Allah. Begitu doanya. Gitu doanya. Tergantung dari musibah apa yang menimpa. Peceklik, minta diangkat peceklik sama Allah. Itu begitu. Kalau nggak bisa mau kunut subuh aja, ada yang bisa gitu. Jangan dibikin susah. Ngapalin bahasa Arab dia bingung, ya udah kunut subuh aja. Gak apa-apa. Agama mah nggak usah dibikin susah. Wallah. Sudah? Baik. Kita baca Iya. Jadi kalau sholat bagaimana diganti dengan fidyah? Kalau mati dia, kalau orang tuh mati ninggalin sholat, bagaimana? Di dalam madhab kita nggak kuat, madhab Hanifah, Abu Hanifah kuat, diganti dengan sholat, begitu. Ada orang nggak sholat, umurnya 60 tahun, nggak sholat, ya kira-kira paling nggak 25 ton lah, gitu. Dia harus bagi. Ya, kira-kira begitu. Gitu.
Ada pendapatnya. Ada, tapi madzhab Syafi'i nggak kasih. Yang bagus dikodoin sama anaknya. Kodoin aja. Yang bagus. Begitu. Nggak apa-apa. Itu begitu aturannya. Tapi masih hidup nggak bisa. Wajib sholat dengan sholat. Caranya begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kita baca Fatihah. Duduk di majlis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Allah tutup akhirat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wa sallallahu sallam ala khairi khalqis Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin.